Poco X7 kalau kita bandingkan Poco X7 Pro yang lebih lengkap, apakah memang worth it untuk nambah 1 jutaan? Mari kita lakukan review dari Poco X7 versus Poco X7 Pro ini ya guys. Mari kita bahas spesifikasi singkat perbandingan kedua buah smartphone ini, di mana Poco X7 biasa itu menggunakan prosesor MediaTek Dimensity 7300, kemudian prosesor yang X7 Pro itu MediaTek Dimensity 8400. Kemudian kita bicara soal RAM, ini kita konfigurasi agak berbeda. Yang X7 reguler itu pakai 8GB, kemudian X7 Pro itu pakai 12GB. Kemudian storage-nya yang X7 biasa 250GB, kemudian X7 Pro 512GB ya guys. Kemudian UFS-nya beda, UFS 2.2 sama UFS 4 ya guys. Jadi mari kita lakukan perbandingan kedua buah smartphone ini. Aspek pertama yang kita bahas dari sisi performance-nya. Dengan menambah 1 juta, jelas performance X7 Pro itu lebih superior dibandingkan X7 reguler. Secara Antutu pun hampir beda 3 kali lipat dari X7 reguler ya guys, di mana di skor Antutu Poco X7 reguler itu dapat 590.000, sedangkan di Poco X7 Pro itu dapat 1,4 jutaan. Kemudian kalian juga bisa lihat perbandingan Geekbench 6-nya, kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, lanjut PC Mark-nya, kemudian kalian juga bisa perbandingan rata-rata FPS game Mobile Legends-nya, game PUBG Mobile-nya, game Call of Duty Mobile, game HOK Mobile, game FC Mobile, dan game Genshin Impact. Throttling-nya pun sebenarnya masih sama-sama throttling, tapi X7 Pro itu masih lebih stabil sedikit dibandingkan X7 reguler untuk throttling-nya ya guys. Jadi, dengan kesimpulan performance aja, itu sudah menunjukkan bahwa worth it untuk nambah 1 jutaan di Poco X7 Pro ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. Di sini sebenarnya konfigurasinya sama 50+8, kamera depan 20 megapiksel. Tapi di sini menarik banget ya guys, kalau kita bandingkan secara perekaman video di sini untuk X7 Pro itu sayangnya di kamera depannya di lock di 30 fps. Sedangkan di X7 reguler bisa sampai 1080p 60 fps. Tapi kebalikannya kalau kamera belakang, di mana X7 Pro itu bisa 4K 60 kamera utamanya, kalau X7 biasa cuma 4K 30 fps. Secara kualitas overall kita bisa bilang X7 Pro jelas lebih unggul, lagi-lagi karena ISP prosesornya lebih bagus, plus software kameranya lebih stabil dibandingkan X7 reguler. Dan catatan kalau untuk X7 reguler itu ada mode RAW untuk fotonya, sedangkan di X7 Pro entah kenapa kita belum menemukan setting foto RAW-nya. Koreksi kita kalau kita salah ya guys. Jadi, kesimpulannya tetap pemenangnya adalah Poco X7 Pro lebih unggul ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Poco X7 Pro dan X7 kalau kita bandingkan kedua buah smartphone ini. Dan kita rekamnya sama-sama di 1080p 30 fps, jadi supaya tidak berjomplang ya. Kalau misalnya yang Poco X7 biasa bisa sampai 60 fps. Ini agak disayangkan ya guys, kalau di X7 Pro malah nggak punya yang 60 fps. Dan tapi secara kualitas gini, kalau kita lihat secara warna, secara tone warna, menurut kita memang X7 Pro lebih unggul secara warna ya. Secara warna menurut kita lebih bagus. Tapi gimana mungkin? Silakan tulis di kolom komentar mengenai kualitas perbandingan kedua buah kamera depan dari kedua buah smartphone ini. Oke, ini kali ini kita bandingkan untuk kamera belakangnya kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini menariknya di Poco X7 biasa itu agak patah-patah kalau di previewnya. Kalau di X7 Pro itu stabil. Dan kita nggak tahu kenapa. Dan di sini yang untuk yang X7 Pro dia 4K 60 fps bisa, tapi ini kita untuk fair kita sama-sama di set di 30 fps untuk bisa tahu kestabilannya seperti apa. Ini agak patah-patah ya preview di X7 biasa ini, kemungkinan bug juga secara software yang perlu diperbaiki oleh Poco ya. Tapi gimana mungkin untuk kualitas kameranya? Silahkan tulis di kolom komentar.
Oke, ini adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan buat perekaman video. Sebenarnya secara kualitas gak terlalu yang signifikan bedanya ya guys untuk ultrawide-nya. Sebenarnya sensornya sama sih guys. Untuk yang utamanya tadi ya, kalau ultrawide-nya kalau nggak salah agak beda ya. Tapi kita lupa, nanti kalian bisa cek video unboxing, kita sudah cek bandingkan sensornya. Dan di sini kalau kalian lihat lebih, entah kenapa, kayaknya lebih menarikkan di Poco X7 Pro. Lagi-lagi ini masalah ISP lagi ya, karena di 7300 Ultra versus 8400 yang fabrikasinya lebih desain manufaktur chipsetnya lebih baru, jadi ISP-nya pun lebih bagus ya guys. Tapi gimana, makanya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, kali ini kita mau perbandingan dua buah kamera depan antara Poco X7 versus Poco X7 Pro. Di sini kalau kalian lihat secara kualitas itu lebih bagus di Poco X7 Pro. Lagi-lagi ini adalah masalah ISP juga ya. Skin tone kita lebih kerasa detailnya dibandingkan X7 biasa. Dan masalah skin tone juga di X7 biasa lebih agak warm ya. Kalau X7 Pro sebenarnya masih belum terlalu akurat banget, tapi sudah mendekati realnya. Dan gimana untuk kualitas kamera depan dari Poco X7 versus Poco X7 Pro ini ya guys? Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco X7 versus Poco X7 Pro kalau kita gunakan buat perekaman video. Dan ini kita pegang handheld saja, kita bandingkan secara kualitas di sini di Poco X7 Pro masih lebih sedikit stabil ya untuk jitternya. Masih ada jitternya tapi tetap lebih stabil dibandingkan Poco X7 biasa. Tapi gimana untuk warna akurasinya sendiri sebenarnya ini di Poco X7 Pro itu enggak, warna hijau itu nggak sehijau itu, sedangkan di Poco X7 itu lebih mendekatin real secara warna ya guys. Tapi ya gimana kalian untuk kualitasnya, silakan tulis di kolom komentar untuk kualitas kamera belakang utamanya ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera ultrawide-nya kalau kita gunakan dalam kondisi low light untuk X7 versus X7 Pro. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitas perbandingan kedua buah smartphone ini. Hampir mirip ya, cuma kayaknya focusingnya masih lebih mudahan di X7 Pro sedikit ya. Dan warnanya lebih akurat di X7 Pro kalau dalam hal ini ya, lebih akurat sedikit dibandingkan X7 biasa. Tapi gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian kita bicara soal layar, di mana kedua buah smartphone sama-sama punya resolusi yang sama, 1,5K 120Hz. Tapi di X7 itu dapat perlindungan Gorilla Glass Victus 2, sedangkan di yang X7 Pro hanya dapat Gorilla Glass 7e. Tapi kualitas warna layar di Poco X7 Pro itu ada mode Original Color Pro yang membuat warnanya lebih akurat dibandingkan X7 reguler ya guys. Jadi kita tetap menangkan di X7 Pro ya guys. Kemudian dari sektor speaker, kualitas dual speakernya plus Dolby Atmos-nya lebih bagus di X7 Pro. Kalian bisa dengarkan untuk perbandingannya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sisi baterai juga X7 Pro lebih unggul karena dia pakai baterai 6000 mAh versus 5110 mAh di Poco X7 reguler ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, di Poco X7 Pro lebih unggul karena dia punya 90 watt fast charging versus 45 watt di Poco X7 ya guys. Jadi, tapi signifikan bedanya, nggak terlalu sesignifikan itu, bedanya 40 menitan ke 50 menitan ya guys untuk full charge-nya. Kemudian dari sisi desain juga menurut kita lebih menarik di X7 Pro dibandingkan X7 reguler, lebih flat, lebih nyaman, lebih kerasa solid dipakai harian ya guys. Lanjut dari slot SIM card sendiri, di sini pemenangnya di X7 reguler karena dia sudah support eSIM, sedangkan di yang versi Pro-nya malah tidak support eSIM ya guys. Kemudian dari sisi jaminan update software sendiri, ini lebih panjang di X7 Pro dibandingkan X7 reguler karena dia dimulai dari Android 15, sedangkan di X7 biasa pakai dari Android 14. Sama-sama 3 kali update OS dan 4 tahun security ya guys. Kemudian dari sisi fitur AI, di sini jelas memenangi di X7 Pro lebih banyak, lebih lengkap dibandingkan X7 reguler ya guys. Kesimpulannya, kalau kita bandingkan kedua buah smartphone ini, jelas worth it banget untuk nambah 1 juta untuk ambil X7 Pro dibandingkan X7 reguler. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau budgetnya sampai X7 Pro, tapi kalian mau dapat yang performance yang mirip-mirip sama X7 reguler, tapi lebih stabil softwarenya dan kamera yang lebih bagus, ambillah Redmi Note 14 Pro 5G yang kurang lebih 4 juta kecil ya guys. Dan itu dia kesimpulan yang bisa kita sampaikan mengenai perbandingan kedua buah smartphone ini. Jadi kalau pertanyaannya worth nggak, jelas worth it nambah 1 jutaan. Dan thank you sudah untuk video ini. Jangan lupa like video, suka, dislike aja kalau suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.